Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wanda Risalva dengan NIM A1A025100041. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Mataram. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai negara hukum yang dimana merupakan tugas yang diberikan oleh Bapak Zedi Muttaqin SPD MPD selaku dosen pengampu saya di mata kuliah kewarganegaraan. Yuk kita simak sama-sama mengenai apa itu negara hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara hukum yang dimana negara hukum ini berkembang dari perenungan dua filsuf Yunani, yakni Pluto 429 sebelum Masehi serta muridnya Aristoteles 384 sebelum Masehi. Pluto pada salah satu karya besarnya yang berjudul Nomai memberikan perhatian besar terhadap hukum, yang dimana ia menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Pandangan Pluto tersebut selanjutnya dikembangkan oleh muridnya Aristoteles. Ia mempertegaskan makna substansial pandangan gurunya dengan menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintahkan dengan konstitusi serta kedaulatan hukum. Untuk menjadi pemerintahan yang diperintah dengan konstitusi tersebut terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum dan bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenangnya yang menyampingkan konvensi dan konstitusi. Yang ketiga, ada pemerintahan dilaksanakan atas kehendak rakyat dan bukan paksaan seperti yang dilaksanakan oleh pemerintahan despotis, yaitu pemerintahan yang berkuasa dengan ketentuan politik yang absolut. Dari situ kita dapatkan bahwa negara hukum adalah negara yang berdiri atas dasar hukum dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya, yang dimana keadilan itu menjadi salah satu syarat utama untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat di negara tersebut. Oleh karena itu, nilai keadilan harus ditanamkan melalui pendidikan moral agar setiap warga negara memiliki kesadaran hukum yang baik. Kemudian, terdapat 4 alasan mengapa penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum, yaitu yang pertama, untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, untuk menegakkan prinsip kesadaran di hadapan hukum. Yang ketiga, ada memberikan legitimasi terhadap sistem demokrasi. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah untuk menyesuaikan dengan tuntutan akal budi. Dalam suatu negara hukum terdapat unsur penting yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu yang pertama ada pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sesuai dengan harkat serta martabat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan. Yang kedua, adanya sistem pembagian atau pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Adapun yang ketiga adalah penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang keempat, adanya lembaga peradilan administrasi yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara rakyat dengan pemerintahan. Adapun menurut AFDC terdapat 3 unsur pokok dalam suatu negara hukum, yaitu yang pertama ada supremasi hukum, yang dimana kekuasaan harus tunduk kepada hukum, bukan sebaliknya. Dengan demikian, hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan rakyat dan menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua, ada persamaan di hadapan hukum.
yang dimana dalam negara hukum baik rakyat maupun pengusaha memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tetapi memiliki fungsi dan peran masing-masing, yang dimana pemerintahan bertugas untuk mengatur, sedangkan rakyat menjadi pihak yang diatur. Namun, baik pengusaha maupun rakyat tetap terikat oleh aturan yang sama, yaitu undang-undang. Yang ketiga ada hak asasi manusia, yang dimana setiap warga negara memiliki kebebasan dan hak untuk menjalani kehidupan secara merdeka, yang dimana merdeka yang saya bilang yaitu termasuk kebebasan pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan mengadakan rakyat. Adapun ciri negara hukum yaitu yang pertama adalah keseluruhan kekuasaan negara dijalankan sesuai dengan hukum yang positif yang berlaku. Yang kedua ada setiap kegiatan penyelenggaraan negara berada di bawah pengawasan kekuasaan kehakiman yang independen dan efektif. Yang ketiga ada berdasarkan peraturan perundang-undang yang menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Dan adapun yang keempat, adanya prinsip pembagian kekuasaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Menurut Julius Stahl, prinsip-prinsip dasar negara hukum meliputi yang pertama ada perlindungan hak asasi manusia, yang kedua ada perkembangan kekuasaan untuk pencegahan kewenang-wenangan, yang ketiga ada pemerintahan yang berjalan sesuai dengan undang-undang, yang keempat adanya peradilan tata usaha negara sebagai bentuk pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Selain itu, International Commissions of Justice dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga menegaskan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan oleh negara hukum, yaitu yang pertama ada perlindungan konstitusional, yang kedua ada kebebasan independensi lembaga peradilan, yang keempat adalah pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan adil, yang keempat adalah kebebasan dalam menyampaikan pendapat, yang kelima adalah kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang keenam ada pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana pembinaan untuk kesadaran hukum masyarakat. Kemudian, adapun sistem hukum di dunia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem. Yang pertama yaitu ada sistem hukum Eropa kontinental, yang dimana sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang berakar dari tradisi hukum Romawi dan berkembang pesat di Eropa daratan. Ciri khas dari sistem ini adalah adanya kodifikasi, yaitu pengumpulan berbagai ketentuan hukum secara sistematis ke dalam suatu kitab undang-undang. Dengan demikian, hukum dalam sistem ini bersifat tertulis dan memiliki kepastian yang tinggi. Adapun yang kedua adalah law system, yang dimana common law system adalah sistem hukum yang berkembang di Inggris dan kemudian diadopsi oleh negara-negara persemakmuran seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Sistem hukum yang didasarkan pada case law atau jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang menjadi dasar bagi keputusan selanjutnya. Yang ketiga ada sistem hukum adat, yang dimana sistem hukum adat adalah sistem hukum yang didasarkan pada moral, nilai, dan kebiasaan masyarakat yang berlaku di suatu wilayah. Ketentuan hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis, tetapi memiliki kekuatan meningkat karena diterima secara sosial. Adapun yang keempat adalah sistem hukum agama. Sistem hukum agama ini merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran dan ketentuan agama tertentu. Hukum dalam sistem ini bersifat teknologis dan mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan serta antar manusia dengan sesamanya. Adapun bidang hukum di Indonesia adalah yang pertama ada hukum pidana.
yang dimana hukum pidana ini termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilanggar atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang apabila dilanggar dikenakan sanksi berupa pidana atau hukuman penjara dan dapat dikenakan denda bagi pelanggarannya. Dalam hukum pidana dikenakan dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Yang kedua ada hukum perdata, yang dimana hukum perdata ini adalah salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata juga disebut dengan hukum privat atau hukum sivil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat adalah jual beli rumah ataupun kendaraan. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi hukum kekeluargaan, hukum harta kekayaan, hukum denda, hukum perikatan, dan hukum warisan. Adapun yang keempat adalah hukum acara. Untuk tegaknya hukum menteri diperlukan hukum acara atau sering juga disebut dengan hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang mengenakan hukum menteri dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap hukum menteri. Tanpa hukum acara yang jelas dan menandai, maka pihak yang berwenang menegakkan hukum menteri akan mengalami kesulitan dalam menegakkan hukum menteri tersebut. Indonesia juga merupakan negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan yang semata. Kemudian sistem pemerintahan Indonesia bersifat konstitusional, yang artinya pemerintahan didasarkan pada sistem konstitusi atau hukum dasar, bukan bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Adapun unsur-unsur yang menjadi ciri perwujudan negara hukum Indonesia antara lain, yang pertama adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan negara berasal dari rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua ada pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Yang ketiga, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia bagi setiap warga negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kebebasan dan martabat manusia. Isi hukum di Indonesia saat ini sangatlah diperhatikan, yang dimana hukum seharusnya menjadi dasar kebijakan kenegaraan pemerintahan agar memiliki kekuatan meningkat serta dapat berlaku umum. Dalam pelaksanaannya, hukum juga berfungsi sebagai pengadilan sumber rujukan yang meningkat dan menjalankan pemerintahan. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi anomali dan anomi, yaitu kekacauan norma dan pelaksanaan hukum yang belum terselesaikan dengan baik selama masa reformasi. Meski telah terjadi banyak perubahan dalam sistem hukum dan konstitusi di Indonesia, namun implementasinya masih sangat lemah di Indonesia, yang dimana dapat berdampak bagi negara Indonesia, yang dimana negara Indonesia tersebut merupakan negara hukum, yaitu yang pertama menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegak hukum, yang kedua ada meningkatnya pelanggaran hukum, yang ketiga ada ketidakpastian hukum terhadap warga negara, yang keempat ada lemahnya perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, dan yang kelima atau yang terakhir adalah kerusakan tata kelolahan pemerintahan.
Sekian dari saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan dalam video saya kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.